Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Angelisni dari Prodi Statistika MK dengan NIM 21337048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar coding dari Bapak Leovane Farel. Oke, kita masuk ke materi kedua, pengantar program komputer. Yang A itu konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan sistematis yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya itu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluarannya berupa program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang kita kenal ada banyak. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Contoh bahasa pemrograman yang banyak kita kenal untuk membuat aplikasi games, antivirus, web, dan teknologi lainnya. Bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain ada Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, .NET, dan ratusan bahasa lainnya. Kebutuhan ini disesuaikan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu Object Oriented Language, kedua High Level Language, ketiga Middle Level Language, keempat Low Level Language. Sedangkan menurut generasinya ada 5 generasi. Yang pertama Machine Language, kedua Assembly Language, ketiga High Level Programming Language, keempat ada GL, yang kelima Programming Language, Basic Object Oriented, dan Web Development. Lanjut yang B itu proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmers menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang digunakan dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber menjadi bahasa mesin terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada komplikasi, yaitu sebuah kode sumber dibaca terlebih dahulu dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Yang melakukan tugas ini disebut dengan compiler. Program hasil komplikasi akan membentuk executable. Program ini bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki compiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Biasanya yang menggunakan ini adalah bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Kedua ada interpretasi. Cara kerjanya itu membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan tersebut program akan dihentikan. Selanjutnya ada komplikasi sekaligus interpretasi atau gabungan dari kedua tadi. Misalnya bahasa Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bit kode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukan bahasa mesin dan tidak executable. Untuk menjalankan bit kode tersebut, kita membutuhkan Java Runtime Environment atau JRE yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bit kode tersebut. Kita lanjut, yang C itu bahasa pemrograman yang umum digunakan. Bahasa pemrograman pada saat sekarang ini sudah sangat banyak. Dalam pengembangan aplikasi sendiri, beragam developer menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Namun yang paling populer digunakan saat ini ada imperatif dan deklaratif. Itu pembagiannya dapat kita lihat sendiri dalam tabel berikut. Ada procedural, object-oriented, parallel, logic, fungsional, dan database. Terdapat 5 bahasa pemrograman yang populer, yaitu ada seperti Java, PHP, Python, C, dan C++. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di dunia untuk saat ini. Dikembangkan pada tahun 1991 dalam proyek GRAND yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling. Saat ini masih di Sun Microsystems. Bahasa pemrograman Java ini populer di kalangan developer Android karena rata-rata untuk pengembangan aplikasi di platform Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java.
Kedua, ada bahasa pemrograman PHP. Awalnya PHP ini singkatan dari Personal Home Pack, dan seiring berjalannya waktu disingkat PHP menjadi Hypertext Processor. Bahasa pemrograman ini sendiri dikembangkan oleh Rasmus Ledorf pada tahun 1994. PHP ini banyak digunakan karena teknologinya server-side skipping. Dengan teknologi program web ini membuat skip dikomplikasi atau diterjemahkan di server sehingga memungkinkan dalam menghasilkan halaman web yang dinamis. Biasanya pemrograman ini digunakan untuk membuat CMS yang terkenal menggunakan PHP dan WordPress dan Joomla. Yang ketiga itu ada bahasa pemrograman Python. Bahasa ini menjadi populer karena mudah dipelajari dan bertenaga. Python sendiri awalnya dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nama Python sendiri berawal dari acara komedi Monty Python yang hit pada tahun 70-an. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang memiliki kapasibilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang jelas dan fungsional, pusaka standar yang besar serta komprehensif. Bisa dibilang sintaks-sintaks yang ditawarkan oleh Python ini dapat dengan mudah dipahami dan dipelajari. Salah satu perusahaan yang menggunakan Python ini yaitunya Google. Keempat ada bahasa pemrograman C++ atau C++. Merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Brian Strauss pada tahun 1980-an. Yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Salah satu hal paling mendasar yang membedakan C++ dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming. Dengan menggunakan C++ ini, developer dapat mengembangkan perangkat lunak yang bertenaga seperti games, aplikasi desktop pada komputer. Selain itu, C++ ini banyak digunakan sebagai dasar dari algoritma pemrograman pada beberapa universitas di Indonesia. Yang kelima ada bahasa pemrograman C. Biasanya, bahasa pemrograman satu ini diajarkan pada tingkat awal pada jurusan IT, perguruan tinggi di Indonesia, sebagai penunjang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Bisa dibilang, C merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua, dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie. Bahasa C ini banyak digunakan untuk memprogram sistem dan jaringan komputer. Namun developer juga banyak yang mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan C ini. Telah banyak bahasa pemrograman yang merupakan turunan dari C ini seperti C++, Cipagar, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut yang D, itu logika manusia dan program. Manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki akal. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, sehingga manusia bisa menalar mana yang benar, mana yang salah, dan meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Kita bahas logika. Logika berdasar dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci. Hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtun, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Manfaat yang akan didapat setelah mempelajari logika antara lain yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi. Keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Selanjutnya ada contoh sederhana algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan menggunakan algoritma. Algoritma itu serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan. Selanjutnya kita bahas tahapan analisa algoritma. 1. Bagaimana merencanakan suatu algoritma. Menentukan beberapa model atau desain sebagai penyelesaian dari suatu masalah untuk mendapat sebuah solusi yang mungkin.
Dengan demikian akan banyak terdapat variasi desain atau model yang dapat diambil yang terbaik. Kedua adalah bagaimana menyatakan suatu algoritma. Menentukan model suatu algoritma yang digunakan sehingga dapat menentukan barisan langkah secara berurutan guna mendapat solusi penyelesaian masalah. Menentukan model tersebut dapat digunakan dengan cara pertama dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua, contohnya yaitu untuk menghitung luas segitiga, masukkan nilai alas, nilai tinggi, hitung luas alas kali tinggi per 2, cetak luas. Dengan diagram Alder atau floor chart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan suatu alur logika dan suatu permasalahan. Selanjutnya itu dengan statement program atau penggalan program. Contoh, read alas, read tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi per 2, jadi ditulis luas. Yang ketiga itu bagaimana validitas suatu logaritma. Keempat, bagaimana menganalisa suatu algoritma. Yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Kita lanjut analisis suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada pertama, waktu tempuh dari suatu algoritma adalah satuan waktu yang ditempuh atau diperlukan suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi dari waktu tempuh ini adalah yang pertama, banyaknya langkah. Semakin banyak langkah atau instruksi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, maka makin banyak waktu yang dibutuhkan. Kedua, besar atau jenis input data. Ketiga, jenis operasinya. Keempat, komputer dan kompilatornya. Yang B, jumlah memori yang digunakan. Selanjutnya, sifat-sifat algoritma. Yang pertama, banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Lanjut, langkah atau instruksi harus jelas. Lanjut, proseslah harus jelas dan mempunyai batasan. Input dan output harus mempunyai batasan. Efektivitas, adanya batasan ruang lingkup. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.